Shalom. Tuhan berkati kita semua. Puji syukur kalau hari ini, malam ini kita boleh berkumpul untuk mengadakan ibadah rumah tangga. Untuk itu sebelumnya mari kita bersama-sama bersaat teduh minta kehadiran Tuhan membimbing ibadah rumah tangga ini. Bersaat teduh dimulai. Baik saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami merasa hidup ini lebih berarti, lebih indah ya Tuhan, ketika kami menemui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah rumah tangga pada malam hari ini, boleh terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagi Kidung Jemaat 395 bait yang kedua tentang janji firman Tuhan. Betapa indah janjinya yang tak mengikat hatiku, dikasih kepadanya serta yang bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa saudara. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi hikmat buat kami, supaya Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang menghargai nama Tuhan dan juga menghormati di dalam menyebut nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah nasihati kami supaya kami punya hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kejadian Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 7. Sudah apa saudara-saudara? Saya bacakan ya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 7 demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah kita ini adalah Allah yang sangat hebat dan luar biasa, ya. Allah yang menciptakan alam semesta, dan Dia pingin hanya Dia yang dipandang sebagai Allah. Maka Dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, ataupun yang di bawah, ataupun yang di air dan seterusnya. Dan sujud, jangan itu dilakukan. Dan berikutnya Allah katakan yang pada ayat yang ketujuh yang menjadi perenungan kita adalah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini saudara-saudara sangat dibutuhkan, karena banyak orang saudara menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Misalnya sumpah demi Tuhan, padahal itu untuk membela diri dia katakan sumpah demi Tuhan, ya. Yang keduanya juga seringkali orang justru menyebut nama Tuhan dengan sembarangan demi nama Tuhan Yesus. Waduh, lebih serem lagi saudara. Nama Yesus dibawa-bawa di dalam perkelahian, di dalam perbedaan pendapat, ya. Biar Tuhan aja yang tahu, padahal dia bohong, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hal-hal itu harus dihindari, ya, karena nama Allah kita itu Allah yang besar, ya. Allah yang sangat besar yang menciptakan alam semesta ini, di mana kita harus memandang Dia, harus menghormati Dia sebagai Allah pencipta, ya. Saya akan bacakan dari Mazmur 99, saudara, ya. Mazmur 99 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia, ya. Jadi Allah kita tuh Allah yang besar dahsyat, ya. Makhluk di sorga di bumi harus menyembahnya, harus meninggikannya, harus memuliakannya. Maka kita nggak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, ya, dengan sembarangan. Salah satu contoh saudara peristiwa Ananias dan Safira. Waktu Petrus mengatakan, benarkah sekian uang yang dijual, ya, hasil penjualan tanahmu? Dia berbohong, ya. Dan disitulah akhirnya Tuhan juga menghukum dia, ya. Karena pengakuan di hadapan Tuhan itu harus benar. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah kita saudara itu Allah yang sangat luar biasa. Maka kita harus mengucap syukur, ya, bagi namanya, karena Dia dahsyat dan besar dan kudus. Nah itu saudara, jadi itu dasarnya kita nggak boleh memanggilnya dengan sembarangan. Dan yang berikutnya, nama itu nama yang sangat suci, nama yang sangat mulia, nama yang harus dihormati, ya. Kita buka kisah Rasul 4 ayat 30, ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Ulurkanlah, ya, Kisah Rasul 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus, ya. Jadi nama itu kudus, nama itu suci, nama itu penuh dengan kuasa,
Ya, sekali lagi saya katakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ya, jadi nama Yesus itu nama yang penuh dengan kuasa mujizat. Ya, jadi nggak boleh kita menyebut sambil bercanda, ya, menyebut untuk membenarkan diri, menyebut bahkan untuk berbohong. Itu yang disebut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Baik saudara, ya. Karena sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ya, karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di Kejadian dikatakan Allah berfirman, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu dan seterusnya. Dan semua diciptakan secara sempurna hanya oleh karena firman Tuhan, firman Allah kita, ya, firman Bapa kita. Jadi kita nggak boleh menyebutnya dengan sembarangan, ya, menyebut tanpa hormat, menyebut dengan enteng, ya. Tapi kita harus menyebut dengan kekudusan, kebenaran dan hormat. Itu luar biasa, ya. Nah, saudara-saudara, saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan dia nggak berani berkata-kata sembarangan tentang Allah. Ya, dia sangat takut sekali, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah nama di atas segala-galanya. Tidak ada nama yang lebih besar, tidak ada nama yang lebih mulia, tidak ada nama yang lebih berwibawa, tidak ada nama yang lebih hebat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, coba saya bacakan Keluaran 18 ayat 11a. Kejadian Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran 18 ayat yang ke-11a. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, ya. Dari semua penguasa, dari semua apapun juga, Allah kita tuh Allah yang lebih besar, ya. Nah, saudara-saudara, untuk presiden aja kita nggak boleh ngomong sembarangan. Untuk pemimpin-pemimpin kita saja kita nggak boleh ngomong sembarangan. Apalagi Allah ini yang lebih dari segala-galanya, yang tidak terukur, ya. Nggak boleh kita ngomong dengan sembarangan atau menyebut namanya dengan sembarangan, ya. Baik, saudara-saudara, kita tahu bahwa tanpa Yesus, tanpa Bapa dan Roh Kudus, tanpa Juru Selamat dunia ini, kita semua ada di neraka. Dan Yesuslah yang menolong kita dari api neraka lewat jalan salib. Oleh karena itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepadanya, menyembah Dia. Dan kita tidak boleh berbicara sembarangan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi harus diberitakan dengan takut dan gentar. Harus disampaikan dengan hormat, ya. Baik, jadi kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang bercanda pakai nama-nama Yesus, ya. Itu nggak boleh, saudara, ya, nggak boleh. Karena apa? Setiap perkataan kita harus diperhadapkan kepada pengadilan, ya. Kita harus hati-hati, apalagi berhadapan dengan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, ya. Oleh karena itu kalau di pengadilan juga kan ada apa, ya, atau waktu orang diterima jabatan ada sumpah jabatan, ya. Tapi orang Kristen nyebutnya janji tentang jabatan. Ditaruh di Alkitab, ditaruh di atas kepalanya. Itu artinya firman yang menjadi saksi. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita nggak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, baik, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan bahkan iblis saja gemetar. Lah bagaimana kalau anak-anak Tuhan kok malah jadi bahan candaan, jadi maaf ya, mungkin ada yang bohong dalam nama Tuhan, ya, demi Tuhan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, iblis itu dengar nama Tuhan aja gemetar, saudara. Nama Yesus aja digemetar. Saya akan bacakan dari Yakobus 2 ayat 19. Karena iblis itu dulu di surga, saudara. Kemudian waktu dia berontak jadi keluar dari surga. Jadi bagaimana malaikat-malaikat itu tahu menghormati Allah, meninggikan Tuhan. Sehingga waktu pun dia sudah dibuang, dia tetap jadi gemetar menghadapi nama Allah itu sendiri, ya. Yakobus 2 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, ya.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, jadi waktu saudara memuji Tuhan, waktu saudara bersaksi tentang Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, meninggikan Tuhan, perkataan saudara itu membuat iblis gemetar. Ya. Maka dibilang Pak Pendeta, ada rumah situ angker. Oh, karena rumah itu orangnya tidak menyebut nama Tuhan. Coba panggil Tuhan, bernyanyi, menyembah, dengarkan firman, berdoa terus menerus, ya. Ada penyembahan di situ. Iblisnya takut, saudara, karena nama Tuhan itu membebaskan. Ya. Berikutnya, saudara, ada juga orang yang merasa apa, saudara? Orang itu merasa, kok aku nggak diberkati, aku gagal terus, aku kok sial terus, aku kok buntu terus, dan seterusnya. Ingat, saudara, saudara harus memanggil nama yang berwibawa di dalam kehidupan saudara. Saudara harus memanggil nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara harus hadirkan kuasanya lewat doa-doa, lewat penyembahan, lewat pembacaan firman, lewat membaca renungkan, lewat bermazmur, saudara, terus menerus. Dan saya percaya semua orang yang menghargai nama Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak menyebut namanya dengan sembarangan, dia akan mewarisi negeri. Dia akan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan berikan di jalan hidupnya. Ingat, saudara, berkat juga bisa terhambat karena dosa. Karena firman mengatakan, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah dosa dan kesalahanmu. Jadi saudara, hindari dosa dengan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi panggillah Tuhan dengan rasa hormat dan syukur dan sembah. Muliakan dia di jalan hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan, saudara, dari Kidung Jemaat 379. Bait yang pertama. Mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman-Mu. Berkati ya Tuhan semua orang yang menopang ibadah ini dengan doa, kameramen, organis, song leader, semua orang yang terlibat ya Tuhan dalam ibadah ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dan ajarkan kami untuk menyebut nama Tuhan dengan rasa hormat dan gentar dan takut. Kami menyebut nama-Mu dalam kekudusan dan kebenaran. Kecintaan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, bukan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kami pernah jatuh di dalam dosa itu, Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Berkati seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, supaya mereka hidup takut Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Mereka semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, menjadi pendoa-pendoa dan penyembah-penyembah yang kuat, dan menjadi keluarga yang ilahi. Terima kasih Bapa. Dan perjamuan kudus besok ya Tuhan, tanggal 6, kiranya Engkau berkati. Kuduskan kami semua. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Berkati ya Tuhan Pak Tok dan Bu Sri, Bu Dewi, pegawai-pegawai gereja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan. Dan lindungi seluruh majlis dan jemaat GKO Kristus Raja dari COVID-19. Bungkus kami semua dengan darah Yesus, api Roh Kudus dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Indonesia juga Engkau pulihkan dari segala gejolak politik yang ada, supaya Indonesia tetap menjadi negeri yang tentram, adil dan makmur. Berkati Presiden Joko Widodo, Kau berikan kekuatan, ma'ruf amin, dan semua jajaran aparat pemerintah, keamanan semua Engkau berkati. Gereja-gereja Tuhan ya Tuhan, menjelang Natal Engkau lindungi, jauhkan dari segala huru hara dan kekacauan. Terima kasih Bapa. GKO sesinode Engkau berkati, majelis sinode Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan Natal Engkau berkati. Kalau mereka mau beli sepatu, beli pakaian, beli apapun juga Engkau siapkan dananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita iringi dengan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Berikanlah persembahan itu dengan suka hati. Dan persembahan itu saudara kau bawa ke gereja pada hari Minggu. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ya Tuhan yang mereka berikan, dan mampukan mereka mengantar ke gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan Roh Kudus. Berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Engkau, jadikan mereka juga dan kami semua persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan akhiri ibadah ini saudara-saudara dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat, agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di lambung tentram. Kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sudah menyertai ibadah ini. Dan Tuhan, bimbing kami supaya kami selalu menghormati Tuhan,
menyebut nama Tuhan dengan hormat dan gentar dan takut akan Tuhan, menyebut nama Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran, dalam cinta kasih, dalam penghormatan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan pulang, berkati mereka semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan berkati